banyak yang masyarakat yang cukup apatis, ah ikut atau tidak ikut dalam proses pilkada toh sama saja gitu. Masyarakat itu cenderung apatis karena memang mungkin ya banyak hal yang telah mereka lakukan di pengalaman-pengalaman yang lalu ternyata tidak menghasilkan perubahan yang signifikan bagi kehidupannya. Oke, teman pemilih, ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Cirebon yang keempat. Dan kita kesempatan kali ini ketemu dengan tamu yang istimewa karena kita sudah menculik jauh-jauh dari Surakarta dan ini kebetulan lagi ada di Cirebon, jadi kita langsung bawa ke sini aja untuk berbincang-bincang dengan kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Bahrul Amal, SHMKN. Oke, selamat Halo. datang. Selamat datang juga di podcast KPU Kabupaten Cirebon. Oke, gimana Gus kesannya Gus? Saya rasa ini bagus ya, ada inovasi yang cukup menarik dari KPU Kabupaten Cirebon. Oke. Membuka podcast dan saya rasa perlu diapresiasi nih oleh KPU RI dan perlu dijadikan media-media di KPU lainnya di kabupaten kota lainnya. Sudah ada Gus KPU lain. Oh, Nah, ini kita salah satu terobosan ya dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang pemilu, pemilihan maupun tentang demokrasi, tentang wacana-wacana lain. Dan ini dalam rangka juga sosialisasi dan partisipasi masyarakat ya Gus ya. oke. Saya boleh panggil Gus Amal? Mas aja. Mas aja. Oh, Mas Gus. Amal. Ya, karena kan Gus, memang Gus ya. Ya, Mas Amal ini walaupun beliau sekarang sebagai dosen dan baru saja ya mendapat gelar doktor ya. Betul. Doktor ilmu Hukum. Ilmu hukum. Oke, selamat ya Mas Amal. Terima kasih. Sudah menjadi doktor di usia yang keberapa? Di usia yang ke-32 tahun. 32 sudah jadi doktor. Ya. Berarti profesor nanti usia Secepatnya lah, amin secepatnya ya ya, rabbal amin. alamin. Ya, luar biasa ya. Kita kali ini kedatangan istimewa karena beliau adalah salah satu pemerhati pemilu. Ya, dulu kalau nggak salah pernah di Bawaslu Pusat ya? Ya, di Bawaslu RI. Ya. Sebagai apa dulu, Mas? Sebagai tim asistensi dari Ketua Bawaslu RI, Pak Abhan. Keren sekali. Nah, ini Mas Amal ya. Ya. Biasa panggil Mas Amal aja biar akrab ya. Siap. Kalau saya sih pribadi biasa manggilnya Gus Amal. Oke, Mas Amal. Ini kan luar biasa sekali di usia yang masih sangat muda, 32 sudah jadi dokter dan kemudian pengalaman kepemiluannya juga luar biasa. Nah, ini boleh dong berbagi dengan teman-teman di untuk podcast Kabupaten Cirebon ini apa sih yang membuat Mas Amal tertarik dengan dulu ya pernah mendalami bidang penyelenggaraan di bidang pengawasan ya di Bawaslu RI dan kemudian sekarang menekuni pure di ranah profesi akademis ya. Ya. Oke, apa kira-kira yang dulu motivasinya apa, kemudian sekarang concernnya seperti apa dalam demokrasi, dan pemilu dan seterusnya. Ya, Kang Wi, sebenarnya gini, karena pemilu itu kan problem semua orang ya dalam hal demokrasi yang sekarang, artinya tidak ada satu orang pun yang tidak terlibat di dalam proses pemilu. Nah, oleh sebab itu banyak hal, banyak aspek yang kemudian harus diisi di dalam ruang-ruang demokrasi itu supaya pemilu berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu saya tuh tertarik masuk di Bawaslu waktu itu ketika ditawarkan oleh Pak Abhan untuk menjadi tim asistensinya. Saya tertarik karena di Bawaslu itu kan secara tidak langsung kita tidak hanya sekedar terlibat sebagai pemilih, tetapi juga kita di dalamnya sekaligus mengawasi proses pemilihan itu. Nah, supaya pemilihan itu berjalan dengan baik, adil, demokratis, dan kemudian terpilihlah pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat semuanya. Itulah yang membuat saya tertarik.
Kemudian sekarang kenapa di dosen ya? Memang mungkin passionnya dari dulu di bidang mengajar, akademis. Ya. Secara genetik juga ya. Secara genetik juga kebetulan dari nenek, kakek, hampir semuanya sebagian besar mengabdikan hidupnya untuk pendidikan gitu. Oke, teman pemilih, nanti kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang membuat penasaran kita semua ya. Kita break dulu sebentar. Oke, nanti kita ketemu lagi. Ya, teman pemilih, ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Cirebon bersama bintang tamu kita kali ini Dr. Bahrul Amal SHMKM. Siap, Ya, harus Pak lengkap ya. Kadif. Jadi kalau misalnya salah gelar juga, aduh, supaya lama gitu kan, susah. Ya, jadi teman pemilih, beliau ini kemarin kita baru mengadakan debat ya, dan beliau ini salah satu tim panelis yang mungkin sudah melakukan proses perumusan dan pertanyaan-pertanyaan untuk calon bupati dan calon wakil bupati ya tadi ya. Oke, balik lagi ke apa namanya tadi, hubungannya dengan ketertarikan passion terhadap pemilu dan kemudian sekarang keterlibatannya sekarang masih sering mengisi ini ya, apa namanya, tulisan-tulisan tentang pemilu. Ya, betul, masih aktif. Kemarin juga ada beberapa Bawaslu provinsi lah. Nanti mungkin jurnalnya terbit di bulan-bulan Desember. Oke, provinsi ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita main di kelasnya di kabupaten. Oh, nggak apa-apa. Malah justru ini kabupaten rasa provinsi. Karena bentar lagi jadi provinsi Cirebon. Ya, itu masih lama lah ya, itu proses politiknya ya. Oke, Gus, Mas Amal. Saya maaf latah Gus terus. Mas Amal, jadi ini kan kaitannya dengan tahapan yang sekarang kita jalankan. Oke. Barusan kita kemarin mengadakan debat. Menurut Mas Amal, apa sih yang menurut Mas Amal penting dalam pilkada ini? Kemudian dari segi partisipasi masyarakat kan begini, banyak orang yang kemudian melihat bahwa tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh proses di pilkada ini, bahwa kita melahirkan pemimpin baru ya, tapi kemudian baru atau meneruskan ya, baru atau meneruskan iya, tapi kemudian banyak yang masyarakat yang cukup apatis, ikut atau tidak ikut dalam proses pilkada toh sama saja gitu, saya tidak akan berubah nasibnya gitu kan, begitu. Banyak yang apatis seperti itu, terutama kalangan-kalangan yang memang ya kita tidak menjudge secara generasi ya, karena itu rata menurut saya. Menurut Mas Amal gimana itu? Ya, karena memang pada akhirnya kan orang itu akan berpikir tentang apa benefit yang kemudian kita peroleh dalam hal apapun lah. Orang kuliah mencari nanti manfaat dari perkuliahan apa, ya orang kerja juga pasti akan mencari yang selalu yang lebih baik. Saya melakukan ini benefitnya, termasuk juga dalam proses pemilu ini. Nah, masyarakat itu cenderung apatis karena memang mungkin ya banyak hal yang telah mereka lakukan di pengalaman-pengalaman yang lalu ternyata tidak menghasilkan perubahan yang signifikan bagi kehidupannya. Sering kan kita dengar juga jargon dari masyarakat, mau milih A, mau milih B, mau milih C, kalau ngarit ya angger B ngarit gitu kan. Kalau angel ya angger B angel. Nah, sebenarnya hal-hal itulah yang kemudian menyebabkan bukan berkurang kayaknya partisipasi masyarakat terhadap pemilu, mindsetnya jadi bergeser. Yang dicari itu bukan pemimpin dan perubahan ke depan, tapi kemudian lebih pada persoalan-persoalan yang sifatnya pragmatis lah. Nah, bisa macam-macam, bisa karena uang, bisa karena juga persoalan-persoalan lain. Nah, ini kan dibanding dengan pemilu nih, Mas Amal, sepertinya kalau untuk pilkada ini konfliknya kan lebih dekat.
kemudian gesekannya jauh lebih lebih apa namanya dibanding dengan pemilu yang calonnya banyak. Ini kan kemudian dalam satu daerah, kemudian bisa jadi dalam satu keluarga beda pilihan, kemudian ya memang sih tidak se konfliknya tidak sebesar ketika pilwu ya, pilwu. Tapi kalau pilkada ini unik ya, karena dari segi lokalitas gitu ya. Itu gimana konflik-konflik yang seperti itu secara dari segi hukum sosial ya, tinjauan hukum sosial atau mau konsentrasi di mana nih? Kalau saya sebenarnya secara umum di ilmu hukum. Ilmu hukumnya ya. Oke. Boleh nggak bisa memotret nggak dari sisi ini? Tadi persoalan pilkada ya. Dan konflik-konflik yang ada di bawah gitu. Ya. Kenapa seringkali pilkada itu juga kadang-kala lebih kompleks daripada pemilu? Karena pemilu kan memilih pemimpin suatu negara yang pada akhirnya kemudian melibatkan semua entitas di berbagai macam wilayah. Dan tadi kalau pemilu mungkin tidak terlalu besar efek dan dampaknya, walaupun besar juga sama, tapi di dalam pilkada itu ada keunikan yang tersendiri. Karena apa? Karena permasalahannya itu dekat. Dan setiap hari kita harus bertemu dengan permasalahan itu. Jadi konfliknya juga bisa lebih berkepanjangan. Kita ambil contoh misalkan kalau di daerah-daerah itu sentimen-sentimennya kan lebih mudah digunakan. Misalkan menggunakan sentimen kedaerahan. Nah, kalau sudah persoalan sentimen kedaerahan itu pada akhirnya nanti pasangan calon yang kemudian memang menurut masyarakat tidak mewakili daerahnya itu pada akhirnya bukan hanya sekedar tidak terpilih, tapi kemudian mempunyai efek sosial pada kehidupan selanjutnya. Kemudian juga misalkan di dalam konteks lokal di pilkada itu ada permasalahan-permasalahan mengenai tadi kedekatan orang dengan aktor-aktor yang kemudian nanti menentukan siapa yang akan dipilih. Jadi permasalahannya itu dekat dan jauh lebih berkepanjangan. Sama kayak di keluarga itu, kalau sama kakak sama adik itu orang sering ketemu, konfliknya lebih sering. Nah, sama diperbesar lagi eskalasinya sampai ke tingkat pilkada juga demikian. Kata orang Cirebon sih kalau jauh-jauhan itu bau wangi ya. Iya. Kalau dekat-dekatan ya bau itulah. Jadi teman pemilih, jadi inilah pilkada dengan segala kompleksitasnya ya. Dan hari ini kita alhamdulillah sudah memasuki masa kampanye dan kurang lebih 1 bulan lagi, persis ya 1 bulan kurang. Iya, persis 1 bulan nanti lagi. kita akan menghasilkan pilkada ini akan kelihatan hasilnya ya. Oke. Kita nggak bisa konsentrasi lah kalau itu politis lah ya. Tapi setidaknya kalau dalam kacamata Mas Amal sebagai orang Cirebon yang sekarang bermukim dan beraktivitas di daerah lain gitu ya. Dibandingkan dengan daerah lain, keunikan-keunikan yang ada di Cirebon seperti apa sih Mas? Sebenarnya kalau pilkada itu masalahnya relatif sama, teman. Masalahnya relatif sama dan nggak terlalu berbeda ya. Cuma memang mungkin yang lebih unik di Cirebon itu tadi indikatornya tuh terlalu banyak. Jadi kalau dalam persoalan ini ya tindakan kriminal itu misalkan gini, ada teori kriminologi itu misalkan ada dibagi berbagai macam teori, ada teori persoalan biologis, ada psikologis, ada sosiologis dan ada ekonomi. Nah, masalah-masalah ini nih di Cirebon ada semua. Misalkan kayak biologis. Biologis itu bukan kenapa orang melakukan kejahatan karena biologis ya, tapi lebih kepada kalau dalam teori Lombroso tuh ciri-ciri karakteristik orang yang kemudian melakukan tindak pidana atau gimana. Secara fisiologis. Secara fisiologis. Kemudian ada yang mengenai tadi, yang kedua mengenai sosiologis. Kondisi lingkungannya dia yang pada akhirnya membentuk dia menjadi pribadi yang seperti apa. Tatanan sosialnya. Kemudian ada juga yang persoalan psikologis.
persoalan karena mental, karena mungkin dia pernah punya pengalaman traumatik dulunya, itu membuat orang melakukan kejahatan. Dan yang terakhir itu karena persoalan ekonomi biasanya, karena ekonominya mohon maaf dalam kondisi menengah ke bawah, dan itu nah kecenderungan permasalahan mengenai tadi hal-hal yang berdampak pada hukum tuh banyak. Nah di Cirebon itu unik ya, semua indikator itu hampir ada. Nah inilah yang harus jadi PR bagi teman-teman KPU, bagaimana nanti ke depan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Cirebon itu bisa dimitigasi dengan baik, supaya hal-hal yang kemudian terjadi itu bisa dihindari. Tapi ada satu keunikan lagi, Angui, kalau di kota Cirebon itu cenderung orangnya nggak dendaman. Wah, itu loh yang ngeri. Kita tahu lah, mungkin banyak tadi ya orang yang sudah berkontestasi gagal, gocekan, ejek-ejekan, saling serang. Tapi begitu selesai, begitu kontestasi itu berakhir sudah. Bahkan kadang-kala orang lihat lah, ngopi bareng iya kemarin musuhan sekarang ngopi bareng. Jadi itu recovery-nya tuh cepat kalau di Cirebon. Itu yang bikin unik. Move on ya. Cepat move on. Easy come easy go. Easy come easy go. Indikator masalahnya banyak, tapi di sisi yang lain recovery-nya cepat selesai juga. Itu dengan Cirebonnya. Nah ini Gus, Mas Amal berkaitan dengan tadi masalah pelanggaran hukum ya. Ini jadi keingetan deh. Ini kan kita bentar lagi pelaksanaan di pemungutan penghitungan suara. Ini kan kita juga kan podcast juga banyak ditonton oleh teman-teman ad hoc nih. Yes ya. Baik di tingkat PPK, PPS maupun KPPS nanti. Kira-kira ada kiat-kiat khusus gak? Karena ini kan tanggung jawabnya besar ya. Betul. Pada puncak pelaksanaan nanti pemungutan penghitungan suara itu, kemudian kira-kira bisa selamat lah. Maksudnya tugas-tugas selesai tanpa ada efek, dampak atau residu. Kira-kira antisipasinya seperti apa gitu? Nah, kalau pesan saya buat teman-teman yang di PPK, kerja-kerja KPU itu kerja-kerja teknis. Karena dia kerja-kerja teknis, artinya semua tindakan dan perilaku itu sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang. Caranya cuma satu supaya mau selamat. Semua tindakannya itu pedomannya harus jelas. Maka bagaimana supaya kita bisa tahu tentang pedoman itu? Setiap ada PKPU yang baru atau ada PKPU yang lama masih digunakan, itu harusnya sering dikaji bersama. Harusnya sering kemudian didiskusikan bersama. Dengan begitu nanti akan mudah dalam menghafal hal-hal yang penting yang harus dilakukan ketika permasalahan di pemungutan itu muncul. Sebagai contohnya begini, bahwa pelanggaran kita ketahui ada berbagai macam jenisnya. Ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran terkait dengan pidana, ada juga pelanggaran etik, dan ada tipe pelanggaran lainnya. Nah, 4 hal ini dipahami betul aja, insya Allah selamat. Misalkan kita sangat tahu bahwa nggak boleh kita itu dekat-dekat dengan calon, kemudian memberikan tadi statement, karena kita tahu bahwa itu bisa punya potensi melakukan pelanggaran baik etik maupun pidana misalkan. Atau kita sudah tahu bahwa tidak boleh melakukan pengabaian terhadap rekomendasi Bawaslu. Di Palembang itu pernah terjadi, komisioner KPU kemudian dipidana karena ada sekitar 70 rekomendasi dari Panwascam untuk melakukan PSL atau PSU yang dilaksanakan hanya belasan. Nah, itu kategori tindak pidananya yang kemudian menjerat para komisioner karena menghilangkan hak pilih orang. Nah, hal-hal begitu itu sebenarnya penting. Dan yang tidak kalah penting lagi, tadi ada persoalan-persoalan pidana yang kita ini ya, kadangkala tahu tapi kemudian pura-pura tidak tahu, gitulah, hal-hal yang sifatnya tadi sumir. Nah, ini sebenarnya kalau hal-hal ini tidak terjadi dan dihindari, itu nggak ada masalah, karena perangkat pengawasannya juga udah banyak. Ada sirekap, kita di pemungutan suara juga ada saksi,
ada dari Panwas juga. Transparan. Iya, transparan dan jelas. Nah, makanya masalah yang muncul tuh biasanya saking keterlaluannya, Bang. Itu. Iya. Dan alhamdulillahnya tapi di Kabupaten Cirebon itu kan kemarin tidak terjadi problem yang berarti ya. Alhamdulillah aman. PSU nggak ada, Tidak ada. tindak pidana pemilu juga kayaknya kemarin nggak ada ya di Kabupaten. Seingat saya tidak ada. Kalau dalam Pilkada 2018 ada. Ada, ya saya tahu itu. Salah satu perangkat lah ya. Ya. Oke, teman pemilih, itu tadi bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Sebetulnya kita pengen banyak lebih dalam lagi ya, Ya. Mas Amal ya. Sama saya juga kangen sama Kang Uyi ini. Cuma waktunya ini kita dibatasi oleh waktu, dan Mas Amal juga harus kembali karena harus mengejar jadwal pulangan ya. Ya. Karena ini podcastnya curi-curi kesempatan lah. Kayak film Dono Kasino Indro itu, kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan. Ya, mumpung masih sempat ya udah, walaupun sempit kita garap aja dah. Oke, itu saja teman pemilih. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Mas Amal. Sama-sama. Jangan Iya. kapok Siap. untuk main ke podcast. Nanti Oke. kalau kesini lagi kita isi lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Iya. Oke, terima kasih teman pemilih. Sampai di sini perjumpaan kita pada kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan bintang tamu yang lebih dahsyat ya. Banyak yang apa Akan namanya, hadir ke sini akan lah. hadir ke sini, dan ini tokoh-tokoh semua lah ya, tokoh-tokoh semua. Jadi teman-teman kalau pengen mau menghadirkan siapa bintang tamunya, tulis di kolom komentar ya, jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. Nah, Gitu ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Mas Huri Wahid. saya Mas Amal, orang kesepuhan. Iya. Iya. Orang dekat ya. Orang dekat. Ya, terima kasih Mas Amal, dan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.